Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kalesang. Ya, malam ini kita bertemu lagi di Dialog Interaktif episode 8. Nah, untuk episode 8 kali ini kita akan berdialog bersama dengan Kepala Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, mohon maaf. Ya, sementara kita masih menunggu. Di sini sudah ada yang bergabung bersama kami, yaitu ada underscore Safira dan juga WY_Wendy dan Ustek underscore. Nah, untuk malam ini kita tak hanya bersama dengan Kepala Desa Pohea, kita juga akan berbincang dengan salah satu pemuda di Desa Pohea dan juga Ketua BPD, yaitu Amir Kiat. Nah, sembari menunggu, saya akan menyapa. Di sini juga sudah ada. Oh, ternyata Pak Kades sudah bergabung bersama kami. Untuk itu saya akan mengundang Pak Kades terlebih dahulu. Ya, di sini. Nah, sebelum bergabung bersama Pak Kades, ya selamat malam Pak. Selamat malam. Iya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Tia Pak, sebagai host malam ini bersama Kalesang Kampung Pak. Selamat malam Halo. Ibu. Halo. Ya, halo. Iya, iya Pak. Di sini untuk diketahui malam ini kita akan membahas terkait dengan Iya, pengembangan pariwisata mangrove di Desa Pohea. saya. Iya Pak. Untuk itu sembari menunggu pemuda dan juga Kepala BPD, kita terlebih dahulu berbincang dengan Pak Kades. Sementara beliau belum masuk. Iya Pak. Eh, oh mohon maaf Pak, ternyata ini dengan Ketua Pemuda ya, Bung Ismail Umamid. Mungkin jaringan kayaknya. Suara Iya, agak iya. putus-putus. Iya Pak, sebelum sembari kita menunggu kepala desa, saya akan berbincang dulu dengan pemuda dari Desa Poya, yaitu Bung Ismail Umamid. Nah, Bung, sejauh ini untuk pengembangan wisata mangrove, apakah dari pemuda juga terlibat? Ya, kalau pengembangan wisata mangrove, karena mangrove itu dikelola oleh BUMDes. BUMDes. Jadi, BUMDes yang kelola untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Pohea. Misalkan di sana sumber daya alam dan sana daerah mangrove. Jadi, yang kedua, dipunya apa nama? kuliner ada makanan-makanan yang lain khas khusus Sula dan Maluku Utara, misalkan papeda, kasbi dan lain sebagainya. Ada potensi-potensi lain selain daripada itu, ada sagu yang memang kalau ada di wilayah Pohea banyak masyarakat kelola pembuatan sagu. Iya Pak, berarti untuk sejauh ini jadi pemuda di Desa Poya sendiri itu bergeraknya di kuliner ya Pak? Suara putus-putus Ibu. Iya, saya ulangi Pak. Jadi untuk saat ini pemuda di Desa Poya sendiri itu potensinya bergerak di bidang kuliner Pak? Kalau pemuda di Desa Pohea banyak, kayak kita katakanlah ikut-ikutan, ada yang bergerak di pemasangan tenti desa. Halo? Ya, halo. Boleh diulangi Pak? Pemuda Desa Pohea
Ya. Yang bagus. Iya, pemuda di Desa Pohea dalam artian saat ini tuh yang seperti Bapak katakan tadi itu ikut-ikutan. Misalnya Anda bergerak di satu bidang saja, Pak. Ya, yang saya katakan tadi, misalkan banyak apa pemuda ini banyak ikut-ikutan. Ada sebagian yang terjun untuk misalkan ada tenti desa, mereka yang kelola untuk membantu BUMDes dalam hal ini BUMDes. Oh, berarti secara langsung pemuda juga terlibat dalam pengelolaan BUMDes, Pak? Ya, Berarti secara langsung pemuda itu terlibat dalam pengelolaan BUMDes. iya. Karena itu dikelola langsung oleh BUMDes. Namun dari yang saya ingin tanyakan itu Pak, dari kacamata Bapak sebagai pemuda sendiri, bagaimana pengembangan wisata mangrove di Desa Poe itu Pak? Halo? Halo Pak? Halo? Wah, kayaknya jaringan dari ya pemuda Desa Pohea kayaknya kurang bagus deh. Halo? Ya, Ya, Bung Ismail, saya ulangi Bung. Ya, halo? ya halo. Ya, eh, saya ulangi pertanyaannya Bung, boleh? Wah, Sobat Kalesang, kayaknya jaringan internet dari Ya, jadi pemuda kurang Desa bagus. Poya kurang bagus. Iya. Sebelum lanjut, saya akan menyapa Sobat Kalesang yang sudah bergabung bersama kami malam ini. Ada Karman underscore Samuda, ada Muhammad Fauji underscore, dan juga Inces underscore. Halo Sobat Kalesang, selamat bergabung bersama kami di dialog interaktif malam ini. Ya, Bung Ismail, apakah mendengar saya? Ya, dengar Ibu. Iya, saya ulangi pertanyaannya, Pak. Iya. Iya, dari kacamata pemuda sendiri, bagaimana Bung Ismail melihat pengembangan wisata mangrove di Desa Pohea? Kalau kita lihat misalkan pemuda-pemuda, misalkan pemuda yang bergerak di pertanian dalam hal ini pengolahan sagu. Misalkan ya, pengolahan sagu. Ada beberapa pemuda misalkan yang bekerja di sana, yaitu warga saya atau teman-teman yang ada di kompleks saya, mereka mengelola sagu dalam hal ini awal parut dan lain, dan hasilnya mereka jual di pasar Desa Pogi. Dan pembayarannya mereka yang terima karena mereka punya bahan dan lain sebagainya. Cuma pohon sagunya milik warga Desa Pohea yang kelolanya kompleks saya. Misalkan Ya, sagu. Kalau dalam dalam tenti tadi yang saya maksud tenti tadi itu pemuda-pemuda dalam hal ini membantu BUMDes. Setiap acara misalkan acara nikah, acara acara gunting rambut, acara pesta misalkan
Mereka berbondong-bondong untuk bantu membangun tenti dan harganya akan bagi dua bersama BUMDes. Dalam hal ini BUMDes. Karena tenti itu dikelola oleh BUMDes. Ya, kalau Demikian untuk begitu Ibu. Iya, kalau untuk pendapatannya sendiri bisa dibagi berapa persen untuk pemuda, Pak? Ya. Untuk pendapatannya sendiri itu berbagi dengan pemuda itu berapa persen untuk pendapatannya? Kalau pembagian hasil mungkin antara misalkan kalau di yang sagu tadi tergantung barangnya, misalkan sagu berapa tumang dibagi. Kalau macam misalkan sagu misalkan 30, berarti tuan mesin 7, tuan sagu 3 tumang, misalkan tadi 30, berarti tuan mesin 7, tuan sagu 3. Berarti kalau di 30 berarti dia kenal 21. 21 bagi yang mengelola sagu, yang punya tumang dapat 6. Kalau di tenti tadi itu pembagian antara BUMDes bersama pemuda. Itu saya tidak tahu di harga, itu tergantung yang pakai, misalkan acaranya acara apa. Mungkin demikian Ibu. Iya Pak, di sini sudah bergabung bersama kami Pak Kades. Kades. Iya, Pak Rudi Duwila. Esau di sebelah sana. Selamat malam Pak. Ya, ya baik. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Iya. Ya, jadi ya baru mohon maaf sebelumnya baru bisa bergabung karena ada sedikit kesalahan teknis sedikit, jadi baru saja masuk ini. Ya, jadi sebelumnya atas nama pemerintah Desa Pohia, saya dalam hal ini selaku kepala desa, kami sangat memberikan apresiasi buat media Kalisan ya, media Kalisan Kampung. Ini salah satu media yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa menurut kami selaku pemerintah desa Pohia. Ini sangat luar biasa. Jadi media seperti inilah yang kami tunggu-tunggu saat ini. Karena jadi mungkin di kesempatan ini saya lewat media ini sekali lagi, terlepas dari kepala desa Pohia, saya juga selaku ketua DPD Papdesi ya, Papdesi Provinsi Maluku Utara. Jadi Papdesi selaku salah satu lembaga atau asosiasi perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia di Provinsi Maluku Utara. Saya selaku ketua DPD. Jadi tema yang malam hari ini kita diskusikan sangat menarik. Cara betulan ya, tema yang kami pilih artinya cara betulan Desa Pohia memiliki salah satu desa di Kabupaten Kepulauan Sula, termasuk Desa Pohia juga memiliki salah satu wisata ya, wisata mangrove ya. Jadi wisata ini dibangun menggunakan anggaran dana desa tahun 2018, kemudian 2019. Itu menggunakan anggaran dana desa di tahun 2018 dan 2019. Kemudian karena saat diresmikan oleh Wakil Ketua DPD RI, dalam hal ini Pak Nono Sompono pada saat itu di 2019, setelah dia berjalan kurang lebih sekitar 7 atau 8 bulan. Sekitar 8 bulan pas kita diperhadapkan dengan COVID ya,
COVID pada saat itu tahun 2020, sehingga ada sedikit kendala karena pas dengan COVID, sehingga kita punya tempat wisata yang semestinya baru saja diresmikan, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan COVID. Nah, jadi sampai saat ini juga kita punya wisata mangrove yang namanya wisata mangrove Libsangaj, ya, wisata mangrove Libsangaj. Nah, dia saat ini masih aktif, masih jalan. Jadi wisata mangrove itu dia panjang jembatannya 700 meter ya. 700 meter. Kemudian memiliki 2 buah rumah kuliner ya. Ada 2 buah rumah kuliner. Kemudian ditambah dengan 8 gazebo. Kemudian ditambah lagi dengan 5 buah homestay ya. 5 buah homestay. 5 buah homestay. Nah, dan ini dikelola oleh BUMDes ya, dikelola oleh BUMDes. Hanya saja sampai saat ini kita sama-sama ketahui kondisi di negara ini kita masih mengalami pandemi COVID, kemudian ekonomi masyarakat juga sampai saat ini belum terlalu normal. Nah, olehnya itu mungkin lewat media ini, media Kelesang Kampung ini, kami juga sangat berharap agar media ini bisa memediasi, memfasilitasi sebagai corong untuk bagaimana mendorong kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami pemerintah desa atau warga masyarakat yang ada di desa. Karena tema media ini sangat menarik dengan munculnya kampung ini. Ya, karena dia muncul kampung ini yang sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Iya Pak, saya bertanya terlebih dahulu Pak, mungkin dari langkah pemerintah desa untuk mempromosi wisata mangrove ini seperti apa Pak? Bagaimana cara dari pemerintah desa sendiri? Iya, jadi untuk promosi, alhamdulillah cara betulan wisata mangrove Puhia juga sudah 2 kali dikunjungi oleh wisatawan asing mancanegara. Ya, di tahun 2019 juga sempat dikunjungi oleh wisatawan dari Amerika, kemudian dari Australia. Kemudian di tahun 2021 kemarin, ya, 2020. Iya. Nah, kita pas dengan Festival Tanjung Waka kemarin, kita juga alhamdulillah sempat dikunjungi oleh Dubes ya, Dubes dari Spanyol, kemudian juga Kanada. dari Kanada ya. Kanada. Iya, saya. Kemudian dari Kementerian Pariwisata sendiri Ibu Deputi Kementerian Pariwisata. Jadi ini hanya saja perlu kita sampaikan, saya selaku kepala desa. Nanti setelah ini mungkin kita juga berikan kesempatan ke Pak Ketua BPD maupun dari unsur pemuda. Tapi saya mau jelaskan bahwa kita saat ini untuk wisata mangrove yang ada di Desa Puhia dalam cara kebetulan, Desa Puhia ini sentral pusat pemerintahan ya. Sentral pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula. Dia berada di Desa Puhia dan kita memilih untuk bagaimana membuat tempat wisata ini karena sentral pusat pemerintahan. Kemudian kita memiliki potensi mangrove yang ada di bibir pantai Desa Puhia, sehingga atas musyawarah desa di tahun 2017 waktu itu, sehingga kita menggunakan anggaran dana desa di tahun 2018 kita membuat wisata mangrove ya, wisata mangrove. Iya Pak. Jadi sampai saat ini yang menjadi kendala karena promosi kami dari pemerintah desa cuma hanya kami pemerintah desa, ya kan? Kami sering, contoh kita menghadapi kegiatan seperti hari ulang tahun kabupaten maupun hajatan-hajatan kayak 17 Agustus ya. Kita membuat kegiatannya di kita punya tempat wisata itu. Itu tujuannya untuk bagaimana bisa menghadirkan
para tamu-tamu wisata lokal yang ada di Kepulauan Sula. Nah, itu salah satunya tingkat promosi kita khusus di wisata lokal ya yang ada di Sula sini seperti itu. Iya, baik Pak. Tadi seperti yang sudah Bapak sebutkan, ada beberapa fasilitas yang ada di wisata mangrove itu sendiri. Nah Pak, selain dengan adanya homestay, apakah ada potensi lain yang ada di wisata mangrove itu yang menjadi nilai jual bagi pemerintah desa sendiri Pak? Ya, jadi selain dari kita punya homestay, secara kebetulan kita ini kan desa tetangganya desa nelayan. Ya, kita punya desa tetangga, desa nelayan, namanya Desa Bajo. Ya, kita punya desa tetangga ini dia berdekatan dengan kita punya wisata ini, tempat wisata ini. Jadi dia ada sedikit menarik karena di tempat wisata kita langsung melirik ke selatan, itu kita langsung melihat desa tetangga, desa nelayan itu. Desa nelayan. Ah, desa nelayan. Selain itu juga kita juga punya ada potensi untuk mancing ya, mancing. Kebetulan kita punya lokasi di situ untuk mancing. Para tamu yang berkunjung di wisata, mereka juga bisa mancing ya, bisa mancing di kita punya tempat wisata itu. Dan yang lebih menarik lagi, para tamu yang menginap di homestay itu bisa langsung terbitnya matahari ya nah itu langsung mereka secara langsung melihat karena pas di kita punya tempat wisata itu di pagi hari seperti itu. Iya, secara otomatis berarti view-nya juga yang bagus ya Pak dari ya, view-nya bagus. Ya, kemudian kita juga melihat di depan kita di tempat wisata itu homestay-nya kita lihat Pulau Mengoli. Pulau Mengoli, kemudian ada kapal atau motor yang aktivitas dari warga masyarakat dari Pulau Mengoli bisa lewat di depan kita punya tempat wisata itu. Nah, jadi view-nya salah satunya kita bisa langsung melihat secara langsung matahari pagi pas terbitnya matahari pagi. Kemudian kita juga bisa melihat Pulau Mengoli secara dekat karena ini kan kita punya tempat wisata dia pas berada di posisi yang sangat menarik sekali, tepat sekali seperti itu. Ya, baik Pak. Sebelum saya ke Pemuda untuk begini Pak pertanyaannya, apakah dalam pengelolaan wisata mangrove ini ada keterlibatan dari Pemuda Pak meskipun memang dikelola oleh BUMDes Pak? Ya, jadi jujur saja yang jelas mulai dari awal kita membangun, Pemuda juga ikut terlibat secara langsung dengan masyarakat. Pada saat itu kita sama-sama bahu-membahu, kita membuat kegiatan untuk jembatan akses masuk itu bersama-sama dengan Pemuda pada saat kegiatan. Kemudian mereka juga terlibat secara langsung untuk bagaimana membantu promosi kita punya tempat wisata yang ada di Desa Puya ini. Seperti itu. Iya, baik Pak. Sebelum melanjutkan, saya akan sapa dulu Sobat Kaleseng yang sudah bergabung bersama kami di live dialog interaktif malam ini. Di sini sudah ada Iskandar Alam _98, ada juga Malut 1, ada Syahid N17. Ya, selamat malam Sobat Kalesang. Nah, untuk itu pada dialog interaktif malam ini, Sobat Kalesang bisa mengetik dan mengirim pertanyaan secara langsung agar bisa dijawab oleh narasumber kami pada malam hari ini. Nah, untuk itu saya setelah ke Pak Kepala Desa, saya lanjut dulu ke Ketua BPD. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Ya, Assalamualaikum, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Pak?
Sehat, alhamdulillah. Ya, saya ya kebetulan pada malam hari ini kita live untuk berjumpa secara keseluruhan. Kami di sini bersama Kepala Desa, kemudian Pak Ismail sebagai selaku operator desa. Ini mungkin Ibu sudah mendengar sebagian besar dari penyampaian yang disampaikan oleh Pak Kades. Nah, ini mungkin saya tambahkan saja bahwa kerjasama yang memang dibangun dalam pengembangan wisata di mangrove Desa Pohea ini memang itu ada keterlibatan berbagai unsur, diantaranya unsur masyarakat dalam hal ini BPD secara langsung, kemudian dari BUMDesnya, kemudian dari pihak pemudanya. Nah, dari pihak pemuda itu ditangani langsung oleh KAUR Pembangunan. Nah, di KAUR Pembangunan itu karena beliau sekaligus mengkoordinasikan dengan berbagai kita punya stakeholder di masyarakat. Nah, kemudian dari situ ada masyarakat yang punya WA atau punya WhatsApp itu sekaligus dengan mempromosikan lewat juga Facebook yang ada. Nah, selain itu juga informasi-informasi yang dikembangkan pada saat itu pengunjung yang hadir dengan memberikan berbagai potensi, menyampaikan potensi-potensi yang ada di wisata kami. Di antaranya itu ada kepiting, kemudian ada biak, bahkan juga selain itu kita punya rencana ada di situ ada air semacam air mayau ya, istilah di sini air mayau, artinya air slobar begitu, air di pinggiran. Nah, itu juga kita munculkan supaya bisa menjadi daya tarik bagi mereka yang mengunjungi. Namun ada kendala karena keterbatasan biaya kemarin pada saat Covid itu, sehingga rencana kita untuk memunculkan air ya slobarnya itu sebagai pipa, artinya sebagai air yang bisa dijadikan sebagai daya tarik, itu kita ingin pipa, tapi sampai dengan hari ini karena kita punya peralatan juga terbatas, karena di situ di dalam mangrove itu ada akar-akar mangrove itu terlalu besar. Kemudian mesin-mesin yang kita butuhkan itu seperti Alkom itu tidak mampan untuk memperbaiki itu kolam yang ada di pinggiran. Nah, sehingga terkadang pada pasang surut itu pipa yang kita sediakan itu tidak mempunyai kekuatan atau untuk memunculkan air itu, gitu. Nah, selain itu kita juga promosikan tentang bagaimana keinginan masyarakat. Jadi di mangrove itu seperti Pak Kades sampaikan tadi bahwa ada gazebo, kita memberikan hiasan-hiasan di situ. Seperti tulisan-tulisan yang bisa mendorong mereka untuk senantiasa hadir melihat itu. Kita juga selalu memperbaiki Iya, Pak. memperbaiki. Sejauh ini dari Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Sejauh ini dari pengembangan dan kendala yang sudah tadi Bapak jelaskan. Nah, dari kacamata Bapak, apakah dengan adanya wisata mangrove di Desa Pohea ini sendiri bermanfaat tidak untuk masyarakat di Desa Pohea? Ya, sebenarnya wisata ini sangat bermanfaat. Hanya karena masyarakat sendiri belum terlalu memahami atau belum begitu menyadari apa sesungguhnya atau manfaat daripada wisata itu sendiri. Apalagi ini tentang mangrove. Nah, di situ kan ada artinya kawasan ekosistem yang ada di situ kan mungkin bagi masyarakat karena sudah terbiasa dengan keadaan di masyarakat itu bahwa itu hal biasa. Informasi
Selamat malam, Pak. tentang perkembangan, tentang daya tarik, tentang manfaat, bagaimana wisata ini bisa berkembang, sehingga bisa memajukan masyarakat, kemudian bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Misalnya mereka bisa berjualan di kita punya sarana-sarana pendukung yang kita sudah siapkan itu. Tapi itulah mungkin keterbatasan kemampuan, artinya dari daya serap tentang manfaat sumber daya, manfaat tentang wisata itu belum begitu tersentuh. Hanya mereka datang itu mungkin sekedar melihat, kira-kira sekedar ada manfaat apa, itu mereka belum merasakan. Tapi hanya sekedar mengunjungi untuk mengkali melampiaskan bagaimana kejenuhan yang ada di rumah atau apa yang dialami begitu. Tapi sesungguhnya ada antusias yang muncul di hati mereka, hanya saja mungkin karena biaya untuk mereka selalu datang itu, karena kita ini jauh dari kota, kemudian transportasi yang mereka miliki itu pun mungkin menjadi batasan bagi mereka untuk mengunjungi. Selain itu, kita punya jalur ke wisata ini ada terhalang sedikit. Kalau misalnya pada pasang naik, itu ada kendalanya di situ. Pada pasang naik, ini yang menjadi kendala, bahwa motor itu atau kendaraan tidak bisa sampai pada batas lintasan mau naik ke wisata mangrove kita itu. Ini yang menjadi kendala. Iya, Dan Pak. itu sering terjadi. Iya Pak, tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa salah satu kendala ke wisata itu adalah jarak, Pak. Iya, jarak. Ya, kalau boleh saya tahu berapa jarak dari tempat wisata mangrove di Desa Pohe ini dengan pelabuhan yang bisa dituju oleh pengunjung? 9 kilo. Ya, dari pelabuhan itu atau dari kota itu 9 km, 9 km kurang lebih. Kemudian jarak yang menghubungi lintasan wisata kami itu kebetulan di situ jembatannya, maksud saya itu jembatan yang dikunjungi itu juga tidak mendukung gitu. Kita selalu memperbaiki, tapi karena pasang naik selalu merubah itu keadaan jembatan kami atau lintasan jembatan yang sudah ada, karena itu sudah lama. Kita mau perbaiki atau mau tangani dengan biaya desa kan tidak mencukupi, Bu. Begitu kira-kira. Iya, baik Pak. Untuk itu saya ke pemuda Desa Pohe terlebih dahulu, Pak. Sebelum ke kepala desa. Ya. Iya. Mail. Iya. Ricky, Untuk Ricky. pemuda sendiri, nah bagaimana kacamata pemuda untuk melihat pengembangan dari wisata mangrove ini dengan berbagai kendala dan juga peningkatan maupun kendala-kendala yang sudah disebutkan oleh narasumber yang sebelumnya tadi. Ya. Ya. Ini mungkin saya langsung saja untuk mewakili ya. Dari Ya, pemuda Pamail atau Pamail ada? Ya, operator, silakan. Bung Ismail. Ya, Bung Ismail, silakan mewakili. Ya baik, Bung Ismail, ya. ya kendala-kendala yang disampaikan narasumber ketiga tadi memang benar, karena terhalang oleh COVID dan juga jarak. Persoalan, kalau menurut saya, setelah saya mengikuti pelatihan berapa kali, itu tidak jadi terhalang. Misalkan ada pemudi mempunyai semangat untuk berbuat, karena kalau kita lihat untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Pohe, misalkan kita bisa buat di sana kan ada bambu itu kita bisa buat di dalam bentuk kursi dan bisa dipromosi lewat aplikasi, dalam hal ini Shopee, aplikasi Shopee, yang mana yang saya ikuti pelatihan. Yang kedua,
Misalkan ada sampah-sampah yang ada di sana, misalkan di tempat mangrove ada botol plastik dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat dalam bentuk bunga atau bentuk lain. Dalam hal ini misalkan lampu-lampu dalam bentuk lampu hias agar bisa ada cahaya-cahaya di pinggiran. Itu harus diberi cat yang plastik tadi, misalkan botol aqua. Bisa jadi, dan dipromosi lewat aplikasi Shopee. Karena yang menjadi kendala misalkan untuk promosi lewat aplikasi Shopee di Maluku Utara, yang menjadi kendala adalah ongkir antara Sanana ke Jawa itu di harga berbeda, antara Jawa ke Sanana di harga tidak sama. Itu yang menurut saya ikuti pelatihan. Yang kedua, ketiga, misalkan di dalam mangrove sana tadi disampaikan oleh Ketua BPD terkait dengan kepiting untuk membuat dia dalam bentuk bak air. Ini yang menjadi masalah. Misalkan kami di Desa Pohea tidak memiliki anggaran lebih untuk pembangunan sana, pembangunan bak air untuk menampung kepiting banggau. Sana ada kepiting banggau agar para pengunjung bisa berkunjung melihat. Kalau misalkan mereka mau berkunjung di Desa Pohea, mereka adalah mau makan kepiting banggau karena di sana enak rasanya. Iya, iya. Yang ketiga, kelima, misalkan Baik Bung Ismail. di Desa Pohea, Pak. Ya. Bung Ismail, kita ke Di kepala desa. Tunggu, Ibu. Iya. Ya, ya. Kita Pak, saya ingin bertanya mengenai dengan apakah di tempat wisata mangrove sendiri itu ada penjualan oleh-oleh khas Desa Pohea untuk pengunjung, Pak? Ya, jadi jadi ini menarik. Jadi kita juga sudah pernah buat kegiatan yang sudah 2 kali, kegiatan dalam rangka hari ulang tahun desa, ya kan, hari ulang tahun desa yang tanggal 15 Januari ya, 15 Januari setiap tahun, kemudian hari ulang tahun kabupaten, kemudian hari ulang setiap menyambut 17 Agustus. Ya, jadi kegiatan yang kami buat, salah satunya kami merangkul warga masyarakat yang potensial ya, yang memiliki inovasi-inovasi. Yang kemarin kita sudah pernah buat semacam kegiatan festival ya, kita sempat kegiatan buat kayak semacam festival. Nah, jadi saya perlu berikan gambaran sedikit. Pada saat kegiatan wisata mangrove Desa Pohea dibuka pada tanggal 26 Februari tahun 2019, diresmikan langsung oleh Wakil Ketua DPD RRI, ya kan? Nah, jadi kita langsung buat kegiatan pas di musim durian. Kebetulan Desa Pohea juga salah satu desa yang potensial durian yang banyak juga. Kita langsung buat festival makan durian terpanjang. Ya, kita pernah mencoba membuat kegiatan festival makan durian terpanjang, dan alhamdulillah dengan situasi pada saat itu hujan yang deras, tapi pengunjung sangat luar biasa yang berkunjung untuk menikmati makan durian terpanjang di wisata mangrove Desa Pohea. Itu sekaligus kita mempromosikan kita punya hasil-hasil inovasi yang warga masyarakat, dalam hal ini cendera mata yang seperti tadi disentil oleh saudara mewakili pemuda tadi, unsur pemuda Pak Mail. Ya, jadi di sini ada beberapa warga masyarakat yang memiliki hasil kerajinan tangan yang mereka buat dari bambu. Kemudian ada juga pengrajin batik. Pengrajin batik di Sula ini salah satunya berada di Desa Pohea ya, yang sempat dibawa oleh Pak mantan Bupati waktu itu di kegiatan Indosiar ya pada saat itu. Nah, itu kita punya warga masyarakat Pohea yang kemarin dan itu hasil inovasi yang dibuat dalam bentuk batik Sula ya, batik Sula itu juga sempat kita promosikan, kita pajang di kita punya gazebo-gazebo yang ada. Itu tujuannya untuk bagaimana
pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata itu mereka pulang bisa membeli oleh-oleh atau cenderamata. Selain itu juga kita punya lampu-lampu yang kita buat dari bambu, ya, artinya hasil-hasil kerajinan tangan. Contoh seperti kita punya ini juga kayak papan nama. Ini papan nama. Ini juga dibuat dan kita pajang di kita punya tempat wisata. Kita punya tempat wisata. Ya. Ada juga warga masyarakat yang mereka manfaatkan kain-kain bekas, mereka buat jadi kayak sapu tangan. Itu juga kemudian tempat tisu, ya, tempat tisu. Itu kita juga pajang, kita jual di kita punya gazebo yang ada di tempat wisata, ya. Ini Iya, hanya Pak. saja yang tadi sudah disentil oleh Pak Ketua BPD tadi. Kita sampai Iya. sejauh ini jujur saja dengan media yang kita manfaatkan malam hari ini perlu kita juga sampaikan supaya bisa diketahui secara langsung, publik bisa mengetahui secara langsung bahwa kendala kita itu pertama karena dari akses pintu masuk untuk menuju ke lokasi wisata mangrove ini dia sekitar 500 meter, ya kan. Baru nanti menuju lagi para pengunjung masuk lagi ke tempat wisata. Inilah yang sedikit mungkin membuat para pengunjung yang hadir itu mereka capek karena perjalanannya ada sedikit jauh. Olehnya itu, alhamdulillah kemarin dari pihak Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara sudah sempat berkunjung ke kita punya tempat wisata dan mereka sempat komunikasi, sempat pertemuan dengan kita selaku pemerintah desa, saya kemudian dengan Pak Ketua BPD, apa yang bisa mereka bantu, ya. Jadi kita minta untuk bisa membuat akses masuk pelebaran karena salah satunya kendala pada saat air pasang itu di akses masuk itu tidak bisa dilewati oleh pengunjung karena dia sampai di kita punya lutut, ya, tidak bisa Di atas. oleh di atas lutut. Itu kan otomatis kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu tidak bisa karena tidak bisa masuk karena ini, ya, pas air pasang kan. Olehnya itu Iya. kita kemarin minta bantu di Dinas Pariwisata Provinsi untuk bisa membantu membuat kita akses masuk, artinya minimal kita kasih tinggi, kemudian buat pelebaran sekaligus dengan tempat parkir supaya para pengunjung yang nanti hadir ke tempat wisata mangrove Desa Pohya itu tidak lagi mereka jalan kaki, ya kan, ini capek kan sekitar 500 meter Iya. baru masuk lagi ke tempat wisata tadi. Tapi kalau insya Allah hal ini bisa ditindaklanjut oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara untuk akses masuk ini, kemudian dengan tempat parkir, maka insya Allah saya rasa ke depan wisata mangrove Desa Pohya ini dia bisa ada sedikit ada perubahan seperti itu. Karena saya yakin dan percaya bahwa selain dari sentral pusat pemerintahan, kita punya tempat wisata ini, dia ada dalam pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian juga pusat pendidikan, kampus STAI, ya, kampus SDI Dobo Salam Sula juga ada di Desa Pohya, ya kan. Olehnya itu secara geografis Desa Pohya juga dekat dengan Pulau Mangoli. Pulau Mangoli salah satu pelabuhan alternatif yang juga ada di sekitar lokasi wisata mangrove Desa Pohya. Pada saat musim timur yang seperti saat ini, kondisi alam yang cuaca yang seperti ini, salah satu kita punya pelabuhan perahu, salah satu pelabuhan alternatif ini yang sering disinggah oleh basudara dari Pulau Mangoli. Itu berarti bagaimana mereka bisa langsung, mungkin mereka yang ada di Pulau Mangoli yang selama ini belum sempat berkunjung ke tempat wisata kami, otomatis dengan situasi kondisi cuaca yang seperti ini,
mereka tidak bisa tembus ke kota. Nah, harus mereka singgah, harus masuk di pelabuhan yang ada di sekitar wisata mangrove Desa Poya. Saya rasa lebih penting pada diskusi kita malam hari ini temanya untuk bagaimana soal wisata mangrove di sini. Ini kami juga sangat berharap harus ada perhatian karena saya masih perlu saya sampaikan bahwa Ibu Deputi Kementerian Desa Pariwisata yang saat kemarin berkunjung pada kegiatan Festival Tanjung Waka, Ibu Deputi bersama rombongan yang sempat hampir 3 jam ya, hampir 3 jam berada di kita punya tempat wisata mangrove Desa Poya. Menurut Ibu Deputi ini sangat view-nya sangat luar biasa. Hasil yang Ibu Deputi sampaikan ke saya bahwa Pak Kades ini sangat luar biasa. Ini tinggal saja bagaimana ada sentuhan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula maupun pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sampai Iya, saat Pak. itu juga Ibu Deputi juga sempat tanya ke saya, Bapak harus jawab jujur. Apakah tempat wisata ini sampai saat ini sudah ada pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah atau belum? Saya yang jelas sampaikan bahwa belum ada. Ini benar-benar ini kita bangun menggunakan anggaran dana desa seperti itu. Jadi harapan saya Iya, baik, Pak. sekaligus Untuk harapan iya. saya selaku kepala desa, Untuk saya sebentar kalau bisa. Harapan saya iya. kalau bisa dengan media Kelesang Kampung ini salah satu media yang sangat luar biasa di Provinsi Maluku Utara, yang media yang seperti ini yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu untuk bagaimana kita selaku orang kampung, kita bisa memanfaatkan media ini untuk kita bisa bercerita. Katong bisa, ya toh? Katong bisa bercerita, katong keunikan-keunikan yang ada di kampung lewat media Kelesang Kampung ini. Ini sangat luar biasa. Saya sekali lagi terlepas dari Kepala Desa Poya, selaku Ketua DPD Papdesi Utara, sekali lagi saya memberikan apresiasi buat media Kelesang Kampung. Salam Merdesa. Ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, untuk Ya. itu saya akan mungkin bertanya terkait dengan tadi dari Dispar Provinsi, Pak. Dinas Pariwisata Provinsi. Ya, sejauh ini untuk koordinasi bantuan yang akan diberikan itu bagaimana, Pak, dari pemerintah desa dengan pihak Dinas Pariwisata Provinsi? Iya, jadi sesuai dengan hasil komunikasi saya 1 minggu yang lalu dengan pihak Dinas Pariwisata Provinsi lewat Pimpronya, mereka sampaikan ke saya bahwa Pak Kades, yang jelas apa yang kemarin kita janjikan untuk fasilitas akses masuk dan tempat parkir yang jelas akan bisa di tahun 2022 ini. Akan bisa dibangun di tahun 2022. Karena kita sudah dari pemerintah desa, karena salah satu persyaratan yang mereka minta oleh Dinas Pariwisata Provinsi, salah satunya kita dari desa harus buat ibalahan ya. Ibalahan karena mereka khawatirkan jangan sampai kita punya wisata ini sudah dibantu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten atau pemerintah daerah Kabupaten ya. Sehingga mereka sampaikan ke kita kalau sudah ada sentuhan atau bantuan dari pemerintah kabupaten, otomatis kita dari provinsi tidak bisa lagi. Nah, olehnya itu saya sampaikan bahwa sampai sejauh ini belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, olehnya itu mereka minta saya dan Pak Ketua BPD dan teman-teman yang lain kita buat, dan tokoh masyarakat kita tanda tangan buat berita acara ibalahan ya yang ada di lokasi wisata mangrove karena terkait dengan pembangunan ya. Pembangunan olehnya itu harus menggunakan hibah lahan. Jadi kita sudah buat dan kita sudah serahkan ke
pihak Dinas Pariwisata Provinsi. Jadi mungkin apa yang disentil oleh Ibu dari media Kelisan Kampung ini, saya juga sangat berharap agar bisa membantu kami untuk pull up. Kalau bisa dikomunikasikan dengan hasil diskusi kita malam hari ini, media Kelisan Kampung juga membantu kami, pemerintah desa Pohia, untuk bagaimana soal apa yang menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara. Mereka harus, saya di kesempatan ini saya sangat juga sangat berharap lewat media ini bantu kami untuk bisa full up ke Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara, ya. Seperti itu. Iya. Kalau bisa, Iya, baik, kalau Pak. bisa, kalau Iya. seandainya, ya. Iya Pak. Ya sebelum ke Ketua BPD Pak, untuk masuk ke wisata mangrove ini sendiri, apakah ada karcis Pak untuk pengunjung? Kalau misalnya Ya. ada, ya pendapatannya berapa itu Pak? Kalau bisa sehari itu Pak? Ya, kemarin pada awalnya memang ada itu setiap pengunjung itu 2.500 sampai dengan 5.000 rupiah. Artinya kalau misalnya individu itu kalau misalnya dengan motor itu 5.000 rupiah. Kalau misalnya individu pejalan kaki dari tempat peristirahatan pertama menuju ke kedua, artinya di situ kan ada terminalnya. Ada terminal pertama, itu masuk ke tadi yang disampaikan disetil oleh Pak Kadis tadi, untuk akses menuju ke wisata itu pertama. Jadi terminalnya ada dua sebenarnya. Terminal pertama itu kalau aksesnya dengan motor itu bisa, maka 5.000. Kalau aksesnya berjalan kaki dari terminal pertama itu 2.500. Itu pada awalnya, Ibu. Iya. Karena berlanjut terus hal ini tidak terkontrol, artinya ada yang masuk langsung tanpa tanpa permisi untuk diberikan karcis, ada yang monggo, artinya monggo minta izin untuk barangkali dia bisa lihat-lihat, kita bebaskan begitu. Di situ ada semacam keterbatasan. Karena ada keterbatasan dari pengunjung, maka sebenarnya kita bebaskan karena masih ada promosi. Kita punya rencana ini semacam promosi. Hanya karena data untuk pengunjung yang berkunjung itu tidak terorganisir, artinya bagi yang menjaga karcis di situ itu dia minta fee itu harus lebih besar daripada harga mangrove. Artinya begini, harga perjalanan ke sana itu. Jadi dia minta 2 kali lipat dari ongkos. Terkadang dia tidak masukkan ke kita dari pihak desa. Jadi dia ambil, akhirnya sudah terbengkalailah harga karcis tadi. Itu kadangnya begitu. Jadi kemudian karena seperti itu terus berlanjut, ini ada ketersinggungan. Kita mau sampaikan bagi pihak yang penjaga karcis juga, dia pikir ya saya sehari penuh tanpa ada ini. Kemudian sebenarnya kita sudah ada perdes seperti itu, Bu. Sudah ada perdesnya. Hanya mereka tidak patuh dengan perdes yang kita berikan. Mereka hanya pikir ini karena gotong royong, kerjasama. Jadi kerjasama sajalah yang dipikirkan. Padahal kita sudah rancang kerjasamanya, kita bahkan mengundang untuk promosi itu. Bahkan kita adakan pameran kemarin dengan kepala desa. Ada sedikit kegiatan pameran untuk mempromosikan. Itu kita undang dari berbagai instansi. Ada bank, ada dari catatan sipil untuk membuat kartu KI, kartu anak. Identitas anak, KIA. KIA.
kartu identitas anak. Nah, itu kita buat di situ pameran untuk memperkenalkan wisata itu. Nah, sampai berulang-ulang kita adakan, bahkan kita bikin show, artinya mengundang artis-artis untuk bisa datang. Artis lokal, Ya? artis lokal. Artis lokal. Untuk bagaimana kita memperkenalkan kita punya wisata. Tapi itulah mungkin kesadaran pengunjung ini belum menyadari betul tentang pentingnya tempat wisata itu. Ya. Sehingga memang ada terjadi seperti itu, Bu. Nah, ini yang kita sesali. Padahal kita dengan Pak Kades, artinya pada umumnya perangkat desa selalu bermusyawarah mencari cara bagaimana supaya kita punya wisata ini senantiasa berkembang dan bisa dikunjungi oleh kita punya basudara yang ada di tempat-tempat lain. Mungkin itu sekedar informasi yang ditambahkan, Bu. Iya Pak, kalau untuk tadi penjaga karcis itu dari pihak desa atau pemuda atau dari mana Pak? Bagaimana Bu? Pihak desa. Untuk penjaga karcis. Penjaga karcis itu dari desa. Desa? Dari pihak desa, artinya kita angkat masyarakat yang menginginkan supaya dia bisa mendapatkan penghasilan sedikit dari tempat wisata. Bahkan jualan-jualannya itu kita sebenarnya minta karcis juga. Hanya gitu, karena perasaan masyarakat desa ini kan tidak bisa sampai berlebihan. Sampai itu kan sudah merasa, ya ini karena kita kebersamaan kita aja yang kita pikirkan. Sampai selama ini Pak Kades itu memikirkan tentang kebersamaan saja. Kalau memang sudah beli, ya karena Pak Kades ini mungkin solidaritas sosialnya tinggi ya. Akhirnya kita juga mau bikin perdes itu, kita masih pertimbangkan terlebih dahulu begitu, Bu. Ya, terima kasih Kepala Desa. Iya Pak. Dengan kendala-kendala dan sedikit masalah yang tadi Bapak jelaskan, mungkin langkah dari BPD sendiri seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. BPD pada intinya itu senantiasa berkoordinasi untuk bagaimana bisa kita punya wisata ini senantiasa dapat dikunjungi oleh masyarakat, selain masyarakat tempatan, juga masyarakat di luar lokasi desa kita. Itu kita lakukan senantiasa dengan tadi melalui aplikasi. Kalau bisa kita bikin acara di wisata sehingga bisa juga mengundang animo yang baru. Kemudian para pemuda kita juga undang untuk bagaimana membuat acara di wisata. Bahkan kemarin kita sempat mengundang majelis taklim juga untuk membuat acara di sana. Bahkan ada satu juga kemarin dia ada seorang mahasiswa yang datang juga membuat acara memberikan informasi pengetahuan sedikit tentang bagaimana wisata mangrove ini bisa dikembangkan. Itu dia mengundang para masyarakat di desa sendiri dengan spanduknya, para pemuda, dia khususnya mengundang pemuda untuk bagaimana dia bisa memandang wisata ini, artinya untuk kedepannya bagi pemuda itu manfaatnya apa? Itu sekedar pengetahuan diberikan. Itu barangkali yang itu juga atas inisiatif BPD yang menghubungi supaya senantiasa ada kegiatan-kegiatan di tempat wisata karena mengingat biaya desa yang kita sudah keluarkan ini cukup besar. Sampai dengan hari ini itu biayanya itu sekitar kurang lebih 1 M ya, kurang lebih 1 M. Karena senantiasa kita rehab, kita memperbaiki terus karena untuk mengembangkan itu wisata kita di mangrove. Jadi BPD tidak pernah tinggal diam, selalu melakukan koordinasi kerjasama baik dengan Kades ataupun pihak masyarakat lain. Bahkan saya senantiasa mengajak teman-teman untuk bisa kerjasama dengan BPD lain sehingga kita bisa mengundang mereka
di wisata. Bahkan Pak Kades sendiri pun selalu melontarkan kepada saya bahwa bagaimana kita buat acara. Tapi saya bilang kira-kira biayanya kita ambil dari mana? Walaupun sekedar, terkadang kita juga biaya pribadi. Kita minum teh, kopi di sana untuk memanggil. Tapi alhamdulillah mungkin saja selalu terbatasi dengan ruang dan waktu yang masyarakat atau masyarakat lain yang dimilikinya. Mungkin seperti itu. Iya Pak. Dengan waktu yang tersisa ini, saya terakhir ke Kepala Desa Pak. Iya Pak, terkait dengan pendapatan per bulan yang masuk ke desa dari wisata mangrove ini Pak. Ya, jadi jadi perlu di sini saya mau sampaikan bahwa tadi kita punya tempat wisata ini sebelum pandemi COVID, karena kita setelah dibuat itu pas diresmikan itu di tahun 2019, ya kan? Setelah itu dia berjalan sekitar 7 bulan ya, pas kita memasuki tahun 2020 dengan pandemi COVID yang sangat luar biasa pada saat itu, sehingga inilah yang kita juga pada saat itu dilarang untuk membuka tempat wisata, kan langsung dari nasional kan, langsung dari pusat. Jadi disitulah yang sehingga kita belum bisa mendapatkan pendapatan yang dia maksimal ya, sesuai dengan harapan kita. Karena mulai dari pertama dibuka itu dalam 1 bulan pendapatan yang kita dapat itu kan yang masyarakat jualan, mereka punya hasil jualan seperti pisang goreng, kemudian air guraka, air kelapa muda, dan minuman-minuman kuliner yang lain itu kita tidak sentuh ya, kita dari desa tidak sentuh, karena itu kita berikan kebebasan bagaimana kita membuat wisata ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita hanya mendapatkan pendapatan dari kartis masuk. Kita hanya dapat dari kartis masuk. Jadi pada saat itu kartis masuk kita dapat dalam 1 bulan itu dia tidak bervariasi ya, dia bervariasi. Ada 4 juta, ada 3 juta ya kan dalam 1 bulan ya. Dia dalam 1 bulan. Tadi seperti yang disentil oleh Pak Ketua BPD tadi. Ini karena sebenarnya barang ini karena kita dengan berbagai untuk bagaimana mendorong kita promosikan tempat wisata ini, hanya pas semangat itu dia, artinya kita memiliki semangat untuk bagaimana mempromosikan ini, pas kita diperhadapkan dengan pandemi COVID. Jadi kita dapat pendapatan itu dari kartis masuk saja ya, kartis masuk. Kemudian kita anggarkan lagi di 2019 untuk kita membuat homestay. Homestay ada 5 unit. Itu di situ alhamdulillah dia berjalan sekitar berapa bulan, tiba-tiba itu dari pandemi COVID, artinya pengunjung sudah mulai, orang sudah karena merasa enak nginap di homestay kita, bisa menikmati kuliner yang ada, kemudian mereka juga bisa mancing ya bersama keluarga, bisa santai-santai di sana. Karena kita punya homestay itu 1 malam 250.000. Itu sudah dilengkapi dengan fasilitas berupa tempat tidur, kemudian ada ruang tamunya, ada terasnya, toilet, semua sudah di dalam, spray bed. Hanya saja itu. Kita dapat pendapatan dari situ, dari kartis masuk ditambah dengan homestay. Jadi angkanya itu kan nanti seperti kalau homestay yang mereka nginap itu biasa di hari-hari libur, kayak Sabtu malam, ya kan, malam Minggu. Itu sering. Kemudian kayak ada tamu dari luar yang datang, mereka
bisa nginap. Hanya saja sampai saat ini kita juga sama-sama ketahui dengan pandemi COVID ini yang membuat ekonomi kita di Indonesia ini, khususnya kita di Kepulauan Sula, ada sedikit menurun ya pendapatan masyarakat dari sisi dari contoh kasus yang seperti saat ini di salah satu tempat wisata juga yang dekat di Kota Sanana, Pastina juga saat ini mengalami warga di sana setempat juga karena pengunjungnya kurang ya, karena ini dengan kondisi ekonomi yang melanda kita di Indonesia pada khususnya di Kepulauan Sula. Iya, Pak. Seperti itu. Iya, baik Pak. Ya, mungkin dengan waktu yang singkat ini, terakhir saya ke ke pemuda untuk mungkin harapannya terkait dengan pengembangan pengembangan wisata mangrove di Desa Pohea. Silakan, Bung. Ya baik, saya lebih cenderung ke yang tadi saya sampaikan, misalkan semangat atau kerja keras dan partisipasi pemuda dalam hal ini mengembangkan keterampilan, karena potensi yang ada di Desa Pohea, misalkan yang tadi Pak Kades sudah tunjuk, misalkan pembuatan nama kepala desa, terus di mangrove ada gelas yang dibuat dari tempurung, terus gamutu yang dikelola untuk jadi gula aren, bisa jadi gula aren itu. Terus sagu bisa dikelola jadi papeda atau bisa dibuat dalam bentuk kue. Ini yang belum dibuat oleh pemuda. Misalkan kalau bisa diterapkan, berarti ekonomi yang ada di Desa Pohea akan dia meningkat dengan sendirinya. Kalau dilihat untuk kita mengembangkan wisata dalam hal ini hanya penjualan mie dan lain sebagainya, kasbi. Kalau kita kembangkan dalam bentuk online, misalkan penjualan online, dalam hal ini aplikasi Shopee yang sudah di pelatihan langsung oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini UKM dan BUMDes, yang sudah berapa kali saya sudah mengikuti 5 kali, tinggal tanggal 28 terakhir 28 besok ini saya akan mengikuti pelatihan lagi soal pengembangan dalam hal ini ekonomi atau potensi yang ada di Desa Pohea bisa diterapkan. Misalkan pembuatan batik tadi, batik tadi yang disampaikan Pak Kades, bisa melakukan pelatihan agar pemuda-pemuda ikut terlibat dan bisa dipromosi lewat aplikasi Shopee bahwa ini benar hasil produk atau hasil karya Desa Pohea, bukan desa lain. Kalau yang tadi gula aren tadi bisa dikelola lagi agar menjadi gula yang kita makan jadi kue. Kalau kita berharap dengan pendapatan yang ada, apalagi pandemi begini, kita tidak bisa bertahan hidup. Ekonomi desa bisa dikembang apabila potensi yang ada di desa bisa kita bangkitkan agar desa wisata akan maju dan berkembang, dan Desa Pohea akan maju dan mewujudkan Sula bahagia sesuai dengan visi Bupati Kepulauan Sula. Baik. Dan saya berharap dari pemuda, misalkan saya selaku pemuda Desa Pohea, berharap wisata mangrove yang sudah disampaikan Pak Kades tadi, apabila sudah direalisasi, berarti butuh kerjasama antara pemuda dan BPD untuk mengembangkan potensi yang ada, pasar yang ada di desa. Pasar desa Pohea berada di wisata mangrove, itu bisa dikelola oleh BUMDes dan pemuda, dan ibu-ibu yang ada di desa tidak boleh berjual lagi di kota. Kita kelola, mari kita kelola kita pun wisata yang ada di Desa Pohea untuk memajukan pemuda maju, Indonesia bangkit. Baik, Bung Ismail. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terakhir singkat untuk Pak Ketua BPD, Pak, terakhir harapannya Pak untuk wisata mangrove di Desa Pohea. Saya
terima kasih. Harapan dari kita untuk pengembangan Desa Pohea itu dalam hal ini pengembangan wisatanya itu pertama harus ada kerjasama, memang benar ada kerjasama dari semua stakeholder yang ada di desa, terutama para pemuda. Nah, karena pemuda ini sendiri memang ada yang bisa bergabung, ada juga yang tidak bisa bergabung. Itu masalahnya. Jadi terus terang saja, setelah Pak Bung Mail misalnya selesai, ini saya minta supaya harus bersinergi dengan teman-teman yang lain untuk menggalang bagaimana apa yang diperoleh tadi supaya bisa dikembangkan di masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Yang kedua, harus memiliki sifat kegotong royongan, karena kalau tidak ada itu maka mungkin saja sifat-sifat individu dari pemuda itu senantiasa muncul. Kita yang tua-tua dari BPD itu sendiri, kita hanya itu kan sebagai wadah penyambung lidah dari aspirasi masyarakat yang ada, yang dapat kita salurkan kepada pihak pemerintah. Jadi ini saya terus terang saja, saya selalu memediasi. Jadi kita BPD siap memediasi segala bentuk yang diusulkan, yang diinginkan oleh pemuda untuk senantiasa bekerja sama dengan pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa. Tinggal saja bagaimana pemuda itu sendiri punya keinginan, punya harapan, punya inisiatif yang terbesar, sehingga betul-betul supaya benar-benar apa yang kata Soekarno, bahwa hanya 10 pemuda saja yang bisa kita bangun ada Indonesia ini. Kalau pemuda memang dia tidak bisa bergabung, itu artinya pemuda sendiri meruntuhkan masa depannya. Barangkali itu saya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik Pak. Iya, baik. Sebelum tutup Pak, saya dengan hormat untuk meminta ketiga narasumber bersama saya untuk bilang Kale Sang Kampung, saatnya orang bercerita kampung, yang merupakan tagline dari program Kale Sang Kampung ini. Boleh Pak? Boleh. Iya. Ya, saya hitung Pak, boleh? Ya. 1, 2, 3. Kale Sang Kampung saat Kale Sang Kampung. Kale Sang Kampung saatnya torang bercerita kampung. Begitu Pak. Oke, Ulangi. baik. Ya. Oke, ulang. Iya. 1, 2, 3. Kale Sang Kampung. Kale Sang Kampung saatnya kita bercerita kampung. Baik, terima kasih banyak Thank you. Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, selamat. Sama-sama. Ya, terima kasih juga buat Pak Kades dan Ketua BKD. Ya. Iya, semoga ya silaturahmi ini berjalan tidak sampai di sini saja. Amin. Insya Allah. Iya. Salam hormat, salam berdesa. Salam berdesa. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.